Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk melihat berapa nilai maksimal atau minimal untuk bisa diterima di jalur nilai akademik SMK ataupun SMA, dan juga cara melihat jalur zonasi, berapa minimal ataupun maksimal jarak yang bisa diterima di SMK ataupun SMA. Nah, caranya yaitu kalian masuk dulu di ppdbjatim.net, kemudian di informasi ini, lalu di statistik. Nah, ini ada jalur zonasi 2022, terus juga ada jalur prestasi nilai akademik 2022. Nah, di sini bisa dilihat pendaftaran jalur zonasi 2022. Nah, setelah itu kita cari kotanya, Jember. Oke. Nah, ini jenjangnya SMA atau SMK gitu ya. Misal dulu. Terus ini 25 baris. Oke, di sini ada jarak terdekat dan terjauh ya. Misal di SMA Negeri 1, jarak terdekat yang diterima ada 43 meter dan terjauh 721 meter. Jadi tidak jauh banget ya jaraknya yang diterima. Setelah itu ini sampai SMA Pakusari, minimal 97 dan maksimal 8000 meter. Kemudian kalau misal di SMK, kita cari SMK 5 misalnya ya. Sini tinggal gini aja. Nah, ini sudah ada di sini SMK Negeri 5 Jember. Tinggal lihat jurusannya, mau jurusan apa. Ini ada jurusan agribisnis tanaman dan hortikultur, 239 terdekatnya dan terjauh 864. Oke. Ini ada produksi siaran TV minimal 580 dan maksimal 700, nggak sampai 1 meter ya. Oke, selanjutnya untuk melihat nilai statistik, nilai akademik ya. Tadi zonasi, sekarang nilai. Dari kabupatennya, jenjangnya SMA atau SMK, kita cari. Nah, di sini sudah diperlihatkan minimal masuk di, misal di SMA Negeri Rambi, minimal nilainya yang diterima 85,58 dan yang maksimal diterima 89,27. Jadi nilainya tinggi-tinggi. Ini di SMA Negeri 1 92 minimalnya, maksimal 95. Oke, lanjut di SMK. Nah, di sini ada tanaman perkebunan. Misal nilai minimal 82,36 batas diterimanya, dan batas atasnya 85,5. Ini desain komunikasi visual 84,5 dan nilai tingginya 87. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Lanjut, untuk melihat kita berada di posisi mana. Kita misalkan daftar di jalur zonasi SMK misalnya. Itu zonasi SMK ada di tahap 3. Nah, di tahap 3 ini kita klik pemeringkatan tahap 3. Ini dicari berdasarkan apa? Sekolah atau NISN. Kalau misalkan NISN, kalian memasukkan nilai nomor induk siswa ya. Kalau misalkan sekolah, tinggal dicari kabupatennya, mau kabupaten, kemudian kalian pilih sekolahnya, pilih sekolah mana. Karena pada tahap 3 itu adalah jalur zonasi SMK, jadi di sini pilihan sekolahnya yaitu SMK semua ya. Misal SMK Negeri 5, jurusannya apa, kalian milih apa. Misal
agribisnis tanaman pangan dan hortikultur. Kita cari. Nah, di sini jarak yang diterima, jarak siswa yang diterima ada 7 siswa. Dengan jarak paling tinggi 2 kilo dan paling terdekat 1 kilo jaraknya. Kemudian misal cari yang lain, desain grafis. Nah, di sini dalam jalur zonasi itu cuman diambil 3. Jadi cuma 3 siswa yang diambil dengan jarak terendah 4 meter, tertinggi 5 meter, enggak sampai 1 kilo ya teman-teman. Oke, lanjut. Misal pemeringkatan tahap 2 ini kan tahap 2 kemarin itu melalui jalur akademik SMA. Ini kita cari berdasarkan sekolah, lalu pilih kotanya, Kabupaten Jember, kemudian pilih sekolah. Nah, ini karena pada tahap 2 itu akademik SMA, nilai akademik SMA, jadi pilihan sekolahnya adalah SMA. Ini misal saya mau cari SMA Negeri Rambi. Nah, di sini sudah diperlihatkan waktu pendaftarannya, nilai gabungannya berapa. Di sini ada nama siswanya dengan nilai 88. Jadi paling tinggi di SMA itu 88,6. Kemudian waktu pendaftarannya dia itu pada tanggal 24 Juni jam 9.46. Ini ada 67 siswa yang keterima melalui jalur nilai akademik siswa dengan nilai terendah 85,18. Jadi terendah itu 85,18 dan tertinggi 88,66. Nah, bagaimana sih cara mengetahui berapa banyak siswa yang diterima di masing-masing sekolah? Oke, misal kita nyari linknya SMK 5 ya. Linknya SMK 5. Oke, kita buka Excel. Kita akan menghitung berapa jumlah siswa yang diterima di SMK atau SMA. Kita cari dulu ya, ketentuan dulu. Nah, ini di sini tertera ya bahwa afirmasi 15%, pindah tugas orang tua 5%, prestasi 5%, zonasi 10%, dan nilai akademik 65%. Oke, kita akan buat yang pertama tahap afirmasi. Kemudian ada pindah tugas. Lalu ada apa itu? Prestasi hasil lomba. Prestasi lomba, zonasi, dan nilai akademik. Nah, ini berhubung ini SMK ya. Di SMK itu ada jurusan. Sebentar, saya cari di sini. Jurusannya di SMK 5 ya. Kita lihat di Pagu. Jenjangnya SMK. Nah, sini cari. Nah ini. Jadi kita mencarinya melalui Pagu ini, Pagu awalnya. Misal ya, agribisnis tanaman pangan. Dan perkebunan. Habis pertanian, oh ini ada lagi satu guys. Finansial ya. Oke.
Nah, cara ngitungnya itu seperti ini. Jalur afirmasi itu adalah 15%. Ntar kita insert dulu di sini. Nah, ini 15%, udah tugas itu 5%, prestasi hasil lomba 5%, zonasi 10%, nilai akademik 65%. Terus tanaman pangan, dia itu tanaman pangan adalah 72 berarti sama dengan 72 dikali 15%-nya. Nah, jadi yang diambil adalah 10. Pindah tugas 5%-nya 3 yang diambil, kemudian ini dibulatkan saja. Nah, ini di langkah nolnya ya, jadi dibulatkan jadi 11. Jadi afirmasi, jalur afirmasi 15%-nya adalah yang diambil itu cuma 11 siswa. Ada tugas dalam 5%-nya adalah cuma 4 siswa. Oke. Kemudian perkebunan itu berapa? Perkebunan 36 ya yang diambil ya, dalam satu kelasnya 36. Ya berarti gini, sama dengan 36 dikali nih 5 yang diambil, dan nilai akademik 23. Kemudian perikanan, perbenihan 36, ini air tawar 72. Sama dengan 36 kali ini. Sama guys, ini kan 3. Perikanan 72, Indonesia 36. Oke. Ini kita sum. Oke. Ini di total ya ini. Ini juga di sum 100%. Totalnya adalah 100%, ya ini 72 siswa, 36 siswa. Nah, ini per jalur yang diambil cuma segitu. Nah, sudah diketahui, sudah jelas. Ini totalnya. Ini SMK 5. Oke, selanjutnya, misal kalau SMK gimana caranya? Sama saja, kita cari SMA. Kemudian cari mau SMA mana yang mau dihitung. Misal SMA Rambi, dia membutuhkan 272 siswa. Kita copy. Rambi, jadi sama saja. Berapa persennya ini? SMA Rambi 272 siswa ya totalnya, berarti tinggal dihitung saja sama dengan 272 dikali nih. Ini kita hilangkan komanya, beda. Oke, kita cari mana. Jadi afirmasi 5%, yaitu ini ya, keluarga tidak mampu 15%,
Pemindahan tugas orang tua 5%, lomba 5%. Jadi tetap benar. Afirmasi 15, nilai tugas 5, prestasi 5, benar. Nah, baru ini jalur prestasi atau nilai akademik 25%-nya. Nah, nilai akademik itu 25%-nya. Sedangkan zonasi yaitu 50%. Zonasi 50%. Nah, jadi ini kalau di sum 100, ini kalau di sum 272. Nah, ini afirmasi yang diambil 41 siswa, pindah tugas 14, prestasi 14, zonasi itu 136, dan nilai akademik yang diambil adalah 68 siswa dengan total 272 siswa. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa melihat peringkatannya di pengumuman sini. Jadi bisa dilihat kalian bisa keterima atau tidak di SMA atau SMK tujuan. Ini untuk cara perhitungannya ya. Mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.